Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di Go Student Online Sharing. Dan pertama-tama aku mau ngingetin lagi teman-teman untuk selalu saksikan Go Student Online Sharing di setiap hari Sabtu jam 3 sore. Hanya di channel YouTube Go Bogor di Go Bogor Online Service. Dan di Instagram Go Student di @go_student. Nah teman-teman, aku hari ini mau ngasih sharing yang berjudul tentang kesukaan Tuhan. Nah pertama-tama kita mau baca dulu satu ayat di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, di sini teman-teman, aku mau ajak kalian semua untuk coba berpikir. Dan menurut kalian, apakah yang kalian lakukan selama ini itu hanya untuk mencari kesukaan manusia saja, atau demi menyenangkan Tuhan? Apakah ketika kalian misalkan sedang beraktivitas, sedang kerja, sedang sekolah, atau mungkin yang teman-teman yang jika ada yang pelayanan di gereja, ketika kalian sedang ambil bagian dalam pelayanan, apakah kalian melakukannya itu hanya untuk mencari kesukaan manusia saja, untuk menyenangkan manusia, atau demi menyenangkan hati Tuhan? Karena di sini jika kita masih mau mencoba, ketika kita masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dan di sini ketika kita masih mencari kesenangan hanya untuk manusia saja, hanya untuk demi memuaskan manusia, tapi bukan mencari kesukaan Allah, maka kita dibilang kita bukanlah hamba Kristus. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya apa sih kesukaan Allah itu? Apa kesukaan Tuhan? Nah, di sini aku ada beberapa hal, tapi di sini aku merangkum jadi dua hal apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Nah, yang pertama itu adalah ketika Tuhan selalu diutamakan. Nah, di sini aku baca ayatnya dulu di Mazmur 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini Tuhan menyuruh kita untuk selalu cari kerajaan Allah dulu, selalu cari Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti halnya contohnya ketika Daniel itu selalu tiap pagi-pagi dia selalu berdoa pada Tuhan, dan akhirnya bagaimana Tuhan benar-benar menjaga dia, bahkan sampai ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Nebukadnezar, ketika dia masuk ke dalam gua singa, Tuhan menjaga dia, Tuhan menolong dia. Dan juga contoh yang lain adalah Raja Daud. Raja Daud selalu mencari Tuhan terlebih dahulu, dan akhirnya apa? Tuhan menyertai dia ketika dia melawan Goliat, dia bisa mengalahkan Goliat. Ketika dia dikejar-kejar Raja Saul, justru dia dilindungi dari bahaya sehingga dia akhirnya bisa selamat dan akhirnya dia bisa menjadi raja. Dan Tuhan berkenan kepada Daud. Jadi bagaimana Tuhan mau menambahkan semuanya pada kita jika kita nggak mencari Tuhan terlebih dahulu? Karena itu kita harus selalu mencari Tuhan terlebih dahulu dalam setiap aktivitas kita. Dahulukan Tuhan di atas apapun aktivitas kita, di apapun pendidikan kita, semuanya selalu Tuhan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang menjadi kesukaan Tuhan adalah hati yang murni. Dan di sini kita baca ayatnya di Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, hati yang murni di sini adalah hati yang bersih, hati yang terbebas dari segala campuran atau motivasi apapun, kan hanya satu tujuannya, yaitu hanya untuk Kristus saja. Nah, kembali lagi seperti pertanyaan saya sebelumnya, coba kita pikirkan, sebenarnya ketika kita melakukan apapun aktivitas kita, ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, atau ketika mungkin teman-teman yang tadi ya teman-teman yang pelayanan di gereja, ketika kalian pelayanan, apakah kalian melakukannya itu hanya untuk menyenangkan Tuhan saja, atau ada maksud-maksud lain, motivasi lain? Jika ada, maka itu berarti hati kalian nggak murni. Karena kalau hati kalian murni, hati kalian melakukan segala aktivitas apapun itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kalian akan bekerja, akan sekolah, pendidikan segala dengan maksimal. Itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Jika benar kalian melakukan itu, maka itu hati kalian, itu tandanya hati kalian murni. Ya, jadi itu teman-teman dua hal yang mau aku sampaikan, bahwa kesukaan Tuhan itu adalah ketika Tuhan diutamakan dan ketika kita memiliki hati yang murni.
So, sekali lagi coba kita koreksi diri kita, apakah kita sudah sudah menyenangkan Tuhan, apa kita sudah mencari kesukaan Tuhan, ataukah kita hanya masih mencari kesukaan manusia saja. Nah, sekali lagi kita renungkan itu sama-sama, dan kita percaya ketika kita berusaha menjadi yang terbaik bagi Tuhan, pasti Tuhan akan menambahkan semuanya, menambahkan apapun berkat perlindungan pada hidup kita. Oh, itu saja sharing dari aku hari ini. Semoga sharing aku bisa memberkati kalian semua. Terima kasih semuanya. God bless you.